Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Ardianti dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya sebagai CAM KSRPMI Unit UTM akan mereview materi tentang Code of Conduct atau kode perilaku. Kode perilaku adalah etika dan aturan main antar badan kemanusiaan internasional dalam kegiatan bantuan kemanusiaan. Berawal dari usulan Palang Merah Prancis kepada IFRC untuk membuat suatu kode perilaku dalam bantuan kemanusiaan bencana alam dan konflik setelah bencana di Biafra pada tahun 1967. Mulai disusun tahun 1991 oleh Panitia Pengarah untuk Tanggap Kemanusiaan atau Sharing Committee for Humanitarian Response atau SCHR yang bertujuan untuk membentuk standar etik bagi organisasi yang terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan. Code of Conduct diadopsi oleh SCHR pada tahun 1994 dan bagi organisasi yang ingin mengikat diri secara sukarela, maka disyaratkan untuk menandatanganinya. Pada tahun 2007, lebih dari 400 organisasi telah menandatangani Code of Conduct yang artinya mereka bersedia untuk menjalankan prinsip-prinsip dari Code of Conduct dalam kerja mereka. Kesepakatan tersebut berupa ketentuan dasar yang mengatur standarisasi perilaku Badan Kemanusiaan Internasional, serta pekerja kemanusiaan untuk menjamin independensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan. Ada 10 panduan kode perilaku. Yang pertama, kewajiban kemanusiaan adalah prioritas utama. Yang kedua, bantuan diberikan tanpa pertimbangan ras, kepercayaan, atau kebangsaan penerima bantuan dan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan dalam bentuk apapun. Prioritas bantuan ditentukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Jadi, secara tidak langsung, sebagai pemberi bantuan, kita harus memberikan bantuan secara netral atau menyeluruh tanpa membeda-bedakan apapun. Yang ketiga, bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik atau agama. Yang keempat, kita hendaknya berusaha untuk tidak menjadi alat kebijakan luar negeri pemerintah. Jadi, saat Perhimpunan Nasional atau PMI di Indonesia melakukan bantuan di luar negeri, pemerintah tidak boleh mengeklaim bantuan tersebut merupakan kebijakan luar negeri pemerintah. Yang kelima, kita harus menghargai budaya dan adat setempat. Jadi, saat kita bertugas di suatu daerah, kita harus menghormati budaya dan adat setempat. Yang keenam, kita harus berusaha meningkatkan respon bencana dengan kapasitas setempat. Yang ketujuh, kita harus berusaha melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bantuan. Yang kedelapan, pemberian bantuan harus bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di kemudian hari, selain untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang sembilan, kita bertanggung jawab kepada pihak yang kita bantu maupun kepada pihak yang memberi kita bantuan sumber daya. Dan yang terakhir, dalam kegiatan informasi, publisitas, dan promosi yang kita lakukan, kita harus memandang korban bencana sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai objek belas kasihan. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.